Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Malam Sabtu, Jumat malam Sabtu 18 Juni. Alhamdulillah ini sudah kedatangan beberapa sedulur kasepuhan. Ingat frekuensi saya itu istiqomah. Saya tidak menarget banyak yang datang ataupun datang satu atau datang dua, tapi istiqomahnya itu al-istiqomah min khairi alfi karomah. Istiqomah lebih baik dibanding 1000 karomah. Kalau sudah istiqomah sendiri, alah rasa golek karomah. Teko-teko dewi, rasa khawatir. Yang penting Istiqomah. Istiqomah mungkin bahasanya itu terus. Nah, ibarat dawe Gus Mustafa Bisri. Salat itu gampang. Tapi yang angel kan salat terus gitu. Nah, apa meneh? Sedekah kuwi gampang. Sing angel kan sedekah terus. Padha kumpulan ini. Baca Asmaul Husna Ratibul Haddad dari Cakron itu mudah. Sing angel itu baca setiap Jumat malam setuju terus. Dari itu kalau sudah dilakukan terus dan tendensi hanya tujuan karena Allah, insya Allah rasa bingung-bingung karomah. Apa sih buat candak daji perkara sing keapian. Gue pentung ini kita sing gawe aku iso ge ngono ke wong kesurupan. Ge nyadari wong kesurupan. Ge gak bisa umpet-umpetan ditutuke. Tapi nak sing ora paten duwe wama-wama atau tidak punya bacaan yang diistiqomahkan, mungkin ngene iki ya apa? Kebukasar ya bener. Bener kebukasar. Ya kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah tadi beberapa bacaan dari Asmaul Husna Ratibul Haddad langsung lirik takron, setelah itu meditasi pasrah. Alhamdulillah malam ini pas tadi ada beberapa intuisi insting yang berkaitan dengan senjata gaib pelengkap saja. Mungkin sebagai pelengkap yang datang dan mungkin nanti yang menonton YouTube juga bisa mempraktekkan, khususnya alumni kasepuhan. Tanpa alumni mungkin tidak sambung bagaimana caranya, tidak bisa. Bisa niru bisa, tapi energinya beda. Gitu. Kurang lebih saya pembukanya seperti itu. Saya mau menyapa sedulur-sedulur semua ini. Alhamdulillah ada Simbah Dukun Yuda Prasdiono, Mister Rio. Ini ada Mbah Dukun Arif apa lagi? Arif Setiawan. Ada Mbah Dukun Agus Susanto dari Jepara. Langsung ada Mbah Dukun dari Prasetyo Siswanto. Dari Siswanto ya. Ada Mbah Dukun siapa? Hartono. Mas Raden. Facebook anyar ya? Raden Said ya? Facebook ya? Raden Mas Said ya? Ya kurang lebih ini mau share pengalaman kaitannya itu. Oh, saya mau kaitannya membahas yang kemarin juga. Kaitannya postingan saya yang kaitannya suami wajib menghamili istri. Oh iya. Beberapa bulan kasus ini 3 mingguan bro, saya melihat itu ada beberapa tamu yang datang ke sini yang minta ikhtiarkan kaitannya kehamilan. Ya Allah, mungkin dokter wis kuliah pirang tahun jadi goblok. Dukun wis tirakatan pirang tahun poso wirid dadi ora mandi. Gara-gara pingin duwe anak tapi ora gelem berhubungan istri. Ya Allah. Saya setelah meditasi pasrah kaitannya perorangan, saya dapat pelajaran gini. Sebelum ada namanya halal atau pernikahan, bahasa pacaran kaitannya yang arah ke zina ataupun pegangan tangan atau ciuman atau ke arah seksual, rasanya enak banget. Tapi kalau sudah berkeluarga kayak gitu kan baik, berpahala, bahkan wajib menafkahi batin. Kenapa kok angel? Ora duwe sithik ra sida ngono, mumet sithik ra sida ngono, kesel sithik ra sida ngono. Itulah permainan setan, permainan iblis agar tidak melakukan ibadah.
tugasnya cuma dua, setan atau iblis, biar sulit melakukan ibadah dan sulit melakukan kebaikan. Kurang lebih seperti itu. Monggo saya share ke lanjut ke Mas Hartono, mau pertanyaan atau share pengalaman Mbah Dukun Hartono. Saya mau ilmuwan ya. Monggo. Mau bertanya saja. Ya. Berkaitan tentang keilmuan. Ya mungkin banyak dari alumni mungkin sudah bingung ya. Kok kadang terawangan padang itu penyebabnya. Kadang peteng, kadang cetol. Iya. Itu sering cetolnya apa sering petengnya? Sering petengnya harus. Kalau ditakoknya berarti sama peteng. Sering peteng. Kira-kira pas peteng itu nerawang kok peteng kira-kira pas apa? Langsung pas nerawang kok padang detail kira-kira pas apa? Pas berlaku. Sadurunge ngapain? Mbak Heri mau menjawab kayaknya. Silahkan shot ke Mbak Heri Dukun. Mbah Heri, Ya. monggo partner dari Mbah Hartono. Yang pertama itu ketenangan pikiran. Hanya kan Lanjut. meditasi kan itu keheningan. Misalnya kok baru habis bepergian jadi tolong nerawang, pikiran masih semerawut kan tidak mungkin. Ya. Menurut saya yang pertama itu pikiran, yang kedua namanya ini kan kita ilmu sepuh lah, ilmunya orang sepuh, ilmu kebatinan itu nafsu duniawi kaitannya maksiat wedoan itu mungkin yang membuat istilahnya maksiatnya itu di postingnya jenengan itu loh Pak, maksiat raga, maksiat batin, nah itu mungkin karena itu iki kok iso peteng mungkin ya mungkin Mas pas delok TikTok coba Solusi yang diberikan apa kira-kira? Ini kaitannya pertanyaan. Apa? Solusinya ya yang pertama tadi kan pikiran belum tenang, caranya tenang biasanya saya itu tenang kalau ngopi, kalau udut lah itu ditenangkan dulu pikirannya baru meditasi. Yang kaitannya maksiat itu ya kalau nggak bisa langsung menghilangkan semua kan dilongi situ disudo dikurangi maksiatnya istilahnya. Itu aja. Mas Agus Susanto, terawangan peteng, kadang terawangan, kadang detek. Kira-kira apa jawabannya? Problem seperti itu. Ya mungkin banyak pikiran. Pikirannya hiji. Maksudnya memikirkan banyak hal. Woi. Karena di sini Pak. Selain itu, Dan itu kondisi badan kurang fit. Masyarakat. kondisi badan. Kurang nyaman gitu. Berarti oke. Solusi yang diberikan kira-kira apa? Untuk terawangan kok peteng, langsung kok kadang-kadang, apa kira-kira? Ya belum melakukan terawangan sebisa mungkin urusan sama orang lain selesaikan dulu sebisanya supaya nggak kepikiran atau janji-janji. Di luar diksi saya. Enaknya berkait silaturahmi gini. Jawabannya macam-macam. Sesuai SDM, sesuai Pikiran DDW. SGM. SGM susu. Disensor kan SDM. Oke, terima kasih Mas Agus. Mbak Arif. Mbah Yudarian. Mbak Yudarian, monggo Mbak. Mbak Yudarian. Mister Leo. Pertanyaannya, kenapa kadang terawangan peteng, kadang detek?
Monggo Mbak Yuda. Menurut saya pribadi itu karena kurangnya kita lost contact sama Gusti Allah, hilangnya selalu ingat kepada Allah, karena ilmu ini kan semua kan ilmu karena Allah ya, ilmu dari Allah. Maka kita kepingin apa-apa kan harus sinyal itu harus terus aktif, kayak HP itu harus sinyalnya aktif terus. Kalau lemot ya hilang ya wes ndak connect. bloreng kan, lost kontak. Nah, Biasanya Pas sinyal connect. itu banyak lah, cuma paketnya ya kan. Wah, ya wifi. Sinyal. itu. Sinyalnya ada tapi Ya, paketannya ya. nggak ada. Kita tingkatkan aja, kita Paketannya. jangan Ada. sampai lost contact sama Gusti Allah. Ini Cara marah cara Gusti beli Allah. paketannya. Itu solusi ya. Jadi, biar kita nyambung terus kan, insya Allah padang pikirnya. Kita pasrahkan Amin. semua ke Gusti Allah kan, pasrah kan, pasrah. Wah. Kita harus pasrah. Pasrah itu kan kita harus selalu ingat dan ingat kepada Gusti Allah. Semua solusi kan sudah ada di Gusti Allah, kita tinggal bagaimana kita mengolahnya, bahwa jawaban itu ada di Gusti Allah. Kita pasrahkan ke Gusti Allah, pasti ada solusinya insya Allah. Langsung celing ya gitu. Terima kasih Mbak Dukun Yuda. Silakan ke Mas Ari. Sip. Pas. Untuk pertanyaan dari Mbak Antono tadi masalah apa? Kenapa kok Terawangan peteng kadang padang gitu ya? Jadi beberapa jawaban Mas Heri, Mas Agus sama Mbah Yuda kebanyakan semuanya benar ya, Ada yang salah. semuanya benar. Untuk terawangan itu tergantung kita mengatur sama Mas Yuda tadi, menghindari maksiat. Berarti kan untuk menghindari maksiat itu harus tingkatkan keimanan kepada Allah SWT, yang jawaban dari Mas Yuda tadi ya, untuk supaya terawangannya lebih terang dan jelas. Terus dari jawaban Mas Agus tadi apa solusinya Mas, biar jernih pikiran ya. Janji sama orang atau pikiran. Ya. Urusan. Masalah kepribadian, berarti pribadi Aja kakean pikir. harus diselesaikan. Jadi kalau ada janji atau apa masalah sama seorang harus diselesaikan. Jadi tidak mengganggu untuk penerawangan atau meditasi artinya. Itu kalau dari semua itu insya Allah terawangan jenengan saged padang dan lebih detail untuk terawangannya. Dan sekian. Selanjutnya pertanyaan Pertanyaan ke Mas Heri Heri. atau share pengalaman. Share pengalaman. Bukan pertanyaan, ya pengalaman Mas. Pengalaman ya. Ya, mengenai itu Terawangan kok ora into misalnya ada di masyarakat atau teman kita atau ake misalnya, isinya apa mas, kalau kita nerawang kok udah ketemu. Nah, itu kan biasanya kita pakai mendeteksi dengan energi lah. Itu berkahnya silaturahim ke alumni itu. Alhamdulillah saya dapat dapat ilmu untuk merasakan energi itu dari Mbah Hartono juga. Ya alhamdulillah berkah silaturahim nikulah bisa menutupi kekurangan. Misalnya nerawang tadi kok tidak bisa, kita pakainya merasakan energi saja pakai ilmu rasa. Ya itu saja maksudnya pengalaman saya belajar di Kasepuhan itu kan punya teman-teman yang saya belum bisa ini ya, saya belajar ke alumni yang lain. Ya gitu. Mas Hartono, terkait share pengalamannya Mas Heri, ada yang ingin ditanyakan
tadi Mas Heri punya pengalaman seperti itu. Ada yang ditanyakan seperti detailnya bagaimana atau gambarannya atau bagaimana? Monggo. Ora gelem teko, pengalaman diteko. Sudah kok sudah. Iki latihan kuliah tenan iki. Iya tenang. Tanggal itu. Tiga kali. Enggak ada. Mas Agus Susanto Bagus. terkait pengalamannya Mas Heri, ada yang ditanyakan tadi atau pengalaman selain itu pokoknya intinya bertanya dengan Mbah Dukun Heri. Ternyata ya langsung dari pengalaman sih. Yo engko sih. Kenapa? Oh, iki urung Kenapa itu beban coba? Mas Yuda meteko iki yo. Enggak, itu beban pertanyaan kok. Persiapan Google gitu. Pertanyaan yang pas Ben Beni ya. Monggo Mas Agus. Caranya minta Silakan bertanya Mas Agus. ke santai Mas mawon Heri. kalian Mas Heri. Ini bisa. Pertanyaan Ben Mas Heri. Waktu awal-awal belajar kan terus kan mempraktekkan di rumah itu. Karena tapi orang-orang di rumah yang curiga atau ini kamu melakukan apa itu supaya Oh itu Dukun mengenalkan menyimpang. iki kahan kok aneh anu. Mau istilahnya mengenalkan ke keluarga gitu. keluarga atau Kalau itu kan dulu saya kalau meditasi anu ngumpet-ngumpet nah. Cari tempat. Kalau udah gitu kan nunggu anu pokoknya rumah ben turu dhisik biar tidur dulu semua lah nanti kan nggak ada gangguan setelah celak-celuk lah diceluki dengan lapo kan nggak ada. Kalau masalah wiridan wirid ini baca doa ini misalnya itu kan kalau orang taunya kan iki maca tahlil baca ayat-ayat biasa jadi tidak ada kecurigaan. Tapi kok nanti kalau misal ketahuan dia kok anu sekarang kamu kok malah gini kalau tiap malam gini lah kita ya terpaksa istilahnya ngaku tapi mengenalkan iya saya belajar ini motifnya apa biar bisa tertolong istilahnya pengobatan juga ini kan keilmuan untuk pengobatan minimal kan buat mengobati keluarga sendiri gitu. Nah, nanti kalau ketahuan keluarga ya terus terang aja gitu tidak apa-apa kalau saya gitu. Itu emang pertanyaan arahnya gitu. Caranya ibarat setelah belajar di Tasawuf, belajar dukun ya. Langsung apakah arah pertanyaan sampai bagaimana argumentasi orang-orang menilai bahwa itu ilmu dukun ki piye responnya wong-wong keluarga? Apakah ke arah situ pertanyaannya sama Mas Agus? Kenapa kamu sering kau kan pernah bapak kan sambat bilang adik ini apa adik saya ini kan ada gejala tidak ada merasakan gitu takut diperiksakan terus minta bantuan biaya terus saya bilang sebelumnya saya sudah pernah bilang Pak saya sinau lah istilahnya punya guru sini cuman saya tidak bilang guru apa Guru matematika. Guru aku tok tadi. Guru SD ya. terus saya bilang gini setelah pulang saya dikasih garam merah itu Pak ini Oleh oh iya terus Pak ini coba supaya jadi lantaran terus malah bilang gini Bapak Aku selain nangis malah gini nah ngojo apa fanatik ngomong tak takon fanatiknya piye Pak ngono kan jawab terus malah ya sidene tak kayak ini Pak diperiksa ya Gara-gara kalah. orang yang dukun malah yang tembadok. Gara-gara kalah yang barang periksa wae. Sementara ini sih enggak ada apa-apa. Oh ya lah ganggu. Apik. Aduh. Mas Yuda, ada pertanyaan untuk Mas Heri kaitannya pengalamannya tadi. Wah, tidak ada. Enggak ada. Mas Arif, Ada.
Apa? Pertanyaan. Ya, tadi kan pengalamannya Mas Heri mau tidak. Atau pertanyaan lain. Iya, Pak. Kuliah ini gitu. Fakultas Perdukunan. Kita sharing ya. Iya. Tadi pengalamannya Mas Heri itu. Ada pertanyaan atau pertanyaan lain untuk Mas Heri? Pertanyaan atau buat Mas Ili. Iya. Pengecekan energi yang ada di apa tadi? Batu akik. Batu akik. Wah, itu maksudnya anu enggak? Setelah keilmuan masuk dibocorke lho. Bocoran itu saja. Enggak bisa. Loh, kalau yang tanya sesama alumni gak apa-apa. Lagi kan belum kok itu gitu. Hah? Enggak. Masih alumni ra iso. Lagi Oh, anu. mungkin ini dulu maharnya berapa saya ganti. Duit. Masa lah. masih berapa? 2 kali lipat ya. Udah lanjut Lanjut ke Mas Agus. Ada Mau bertanya atau share pertanyaan atau share pengalaman? Kamu pengalaman sudah ada betul. salah yang buat cerita. Ya mau share pengalaman setelah belajar di Kasepon ini. Dulu sebelum saya belajar Kasepon ini pernah ya istilahnya dengan sama Mbak Dukun. Pernah X. XXX. Mister. Mr. XX. Terus dikasih media garam sama bungkusan kertas yang dibungkus selapik. Garamnya disuruh mandi, pembersihan diri. Terus yang bungkusan itu suruh nyimpan di dompet supaya rezeki lancar. Ya intinya Jimat ya? rezekian. Terus sekian ditoin dompetnya. Iya. Terus Terus setelah lama saya simpan dompet itu lupa, dan setelah ikut pelatihan baru ingat. Terus saya konsultasi sama Kudus Pangasoa, suruh kembalikan aja. Dan setelah saya kembalikan itu ada peningkatan dalam kasih gangguan, agak berkurang tapi masih terasa ini. Cuma Ya. gangguan dari ketika apa azimah tadi yang di dompet dikembalikan sudah tidak disampaikan, itu kaitannya kepakaan, kaitannya keilmuan, ada peningkatannya. Ada peningkatan sedikit. Di tubuh itu mengganggu dah Mas. Ya mengganggu sih, sering. Meditasi dulu ketika pas duwe apa jimah kerezekian itu gangguannya kayak apa Mas? Gangguannya itu Hah? kayak badan ketarik, kadang ke belakang, Pun kadang orang injek. Oh, gerakan berupa gerakan gitu. berupa gerakan. Sampai Kalau di jari jangan Pak. Anteng ya. Iya. Hmm. Waktu pertama belajar itu mata itu seakan tidak mau diam, gerak-gerak terus. Walaupun menutup mata. Ya. Sekarang alhamdulillah bisa mulai tenang. Berarti proses ya Mas ya. Iya, Proses proses. Ibarat kaya kaca. Kaca yang pernah debu disiapke pirang-pirang bulan. Kaca sing di ibarat kaca buat ngaca itu kena debu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Disiapke terus. Mungkin nggak saya seminggu dan kok lapi pisan langsung iso. Ketika nanti sudah bulanan itu proses bekas debu di apa dibersihkan. Perlu proses pembersihan berlanjut. Berarti sampean punya gangguan seperti itu, sabar dan yakin husnudon. Yakin dan husnudon. Insya Allah pada waktunya sampean kenal lagi, bersih lagi, kaitannya kayak mutasabah pasti bisa. Yang penting azimah yang kaitannya khodam, kaitannya jin, kita harus hilang. Kurang lebih seperti itu. Monggo mau menambahi, saya tak nemui tamu sebentar. Mas Yuda atau Mas Arif atau Mas Heri, Mas
Oh gitu. Untuk pengalaman jenengan kagem Mas Agus yang baru apa pelatihan kemarin bagus Mas ya sebelum puasa, monggo yang ilmu yang bisa disampaikan ke Mas Agus, monggo. Iya, tambah ilang ke Gusti Allah aja, mantep gitu aja. Kuncinya ilmu tuh yakin, mantep. Bismillah niki ilmunya Gusti Allah, insya Allah jika manfaat ya insya Allah berkah. Yang yakin, mantep gitu. Karena ilmunya Gusti Allah tuh luas, mungkin tidak hanya kesepuan aja, ada yang ilmu yang lain di luar sana kan kita nggak tahu Allah alam bisa, karena wali-wali Gusti Allah itu juga banyak gitu kan, dan ilmunya juga beda-beda, punya tugas masing-masing dan tidak sama gitu. Jadi kita juga mungkin di kersake Gusti Allah punya tugas juga masing-masing, penting mantap yakin insya Allah barokah. Amin. Amin, Mbak. Makasih. Pun atau mawon. Ya, terima kasih Mas Yuda untuk share pengalaman keilmuan buat Mas Agus. Monggo Mas Arif. Dan pengalaman ilmu. Buat Mas ya tambahan mau sharing ya. Ini kan awal-awal apa? Ya mungkin sebelum sudah mengambil keilmuan di padukan lain. Belum pernah. Oh. Untuk keilmuan yang sampean pelajari yang di Kaskuan ini, Kaskuan Hikmah, itu sebenarnya ilmu tentang mengolah rasa berarti mengolah rasa hati, noto hati. Jadi jangan kalau sudah masuk di keilmuan Kasmal Hikmah ini bisa menata hati. Supaya ini penyakit hati apa wis rasa dia. Ya mungkin kita yang namanya manusia kan enggak terhindar dari yang namanya penyakit hati. Kalau bisa minimalisir, dikurangi lah intinya. Dan kalau jenengan mau meningkatkan keilmuan di Kasmal Hikmah ya sering-sering datang acara malam Sabtu, acara rutinan yaitu Asmaul Husna, Ratib Hadat sama Sakron. Ya, nanti di malam Sabtu ini biasanya banyak ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bapak Nasuha. Ya, dan pengalaman beliau, jadi nggak usah malu-malu, sudah asal khawatir loh ini datang mengikuti acaranya isungguhi wes intinya jenengan sinau ya ini mas jadi guys monggo niku tasah jenengan nggih. Pelanggan tadi lah itu pada tingkat lah. Bapak jenengan dulu melu apa wi ngajian apa? Apa dulu YouTube kali. Pengajian Asmaul Husna. Kok melu kumpulan-kumpulan ngono apa ngono? Pengajian Asah ngono-ngono kuwi. Yang kemauan pengalaman share lokasi apa? Share lokasi, Pak. COD kok. COD. Sukma lelono. Share keilmuan yang bisa saya sampaikan kepada jenengan. Mohon share lokasi. Apa share lokasi ya? Sering COD ya? Hah? Mas Arif wis? Derek. Ya Mas Arif Oh, dulu. maksudnya sing tak ngerti ya. Share pengalaman atau pertanyaan? Share pengalaman Wan. Nah, siap. Pengalaman masih berhubungan tentang keilmuan hikmah ya, masih berhubungan tentang keilmuan hikmah yang saya rasakan itu kalau ingin menambah atau meningkatkan keilmuan di Kaskuan
itu ya yang tadi tingkatkan keimanan. Tapi saya belum bisa masih belajar. Masih belajar. Karena gangguan yang paling pertama saya itu yaitu bojo. Imron Mas. Jadi Iki komentarmu apa tapi Mas? yang Sing jarene ayam ke bojo iki. Sering-sering ya. Tapi aku turun tak melapor. Nah kan tembung jari ini. Bener-bener. Banyak kocok-kocok kan sakit sih di bojo, jadi tembung jari ini. Makanya aku komennya kan iya Makanya pulang makan juga. jadi ini gitu ya. Tak kasih kurang buka tutup betul. Tembung jari ini. Nah nembe jari ini aku jari ini kae lah. Belum ngerasa ide, jadi kurang yakin, kurang mantap. Ini kalau ingin apa menekuni atau meningkatkan keilmuan di Kaspuan Halimah ya sudah ditingkatkan keimanan sesuai kewajiban salat lima waktu jogo yang sering saya apa saran jadi ayo sholatnya aja lali maksiatnya ditinggal gitu sedekahe diakehi silaturahmi di dijogo ditambahi supaya silaturahmi enak onone mangan tapi kan yo gak cuma mangan itu tambah ada ilmune untuk apa alumni gunanya ada grup di Facebook di WA itu kalau ada penanganan atau kasus kita menangani kasus nggak bisa kan bisa minta bantuan dari teman-teman alumni Kaspuan. Ya itu mohon yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan untuk Mas Yuda? Mas Yuda Wis ketok wajah e. telat. Kok tak jebul fotonya. Silakan Mas Yuda lah tak ada fotonya. Sangat ya mudah sih ya untuk menjawab dan tugas ya untuk di Kok nak bertanya ke aku? Pertanyaan. Ini Mas Arif. Pertanyaan. Tanggapan Mas Arif. Share pengalaman tadi ada pertanyaan enggak? Atau ada pertanyaan lain? Lanjut. Oh, Rasido. Aja berarti jenengan langsung man. Langsung. Iki? Oh nggih, yang lain Mas Hartono. Mas Agus sih. dari Mas Agus. Apa yang ditanyakan? Terkait pengalaman tadi Mas Arif. Atau mau bertanya langsung? Buat nambah Fanatik ya sama. fanatik. Waduh, fanatik apa tuh jadi? Bahasa fanatik gimana kok? Mas Agus aja berarti. Monggo Mas Agus. Yang saya tanyakan setelah Mas Arif itu ajang Kaspuan ini dan tidak usaha Mas Arif untuk misalnya ya memperbesar wadah batin itu, atau lelakon yang pernah dilakukan untuk seperti puasa atau apa ngoten. Wadah batin nggih. Wadah batin. Wah iki. Tekonane jero nggih. Wah, Persilakan pertanyaan ditekoni dulu. wadah batin. Mata kebatinan. Berarti mata kebatinan iki merem Mas ya. Wadah. Nah iki saiki wadah. kuat ora ngono. Ya untuk wadah, berarti takaran wadah. Wadah itu jenengan bisa mengira-ngira Mas. Mengira-ngira dengan keilmuan atau keimanan jenengan, ya Mbak. Misalnya jenengan meh ngadai banyu sak ember, tapi wadah jenengan cuma gelas kan tetap lobel ya. Tetap lobel. Dan itu wadah jenengan kalau pengen peningkatan ilmu kebatinan, gini wow. Kunci yang pertama nggih, tingkatkan keimanan.
ngadake urip karo sing gawe urip ya. Terus untuk wadah ya napa nggih sing dhewe wadah tok Mas napa wirid apa untuk Setelah pelatihan, pelatihan apakah setelah- ada upaya melakukan untuk memperbesar ya pada batin? ada, karena semakin kita dihadapkan dengan masalah-masalah seseorang dan masalah kita sendiri. Udah kayak aja lepok kan Wah, ibaratnya kita dicurhati tapi kita meh curhati mun dhewe lah kita curhati karo Gusti Allah. istimewa. Kita ikhtiari yo ae dhewe perlu nyedeke karo Gusti Allah. PA itu nanti satu ya. Ya. Agama Islam kan. Maksudnya dhewe nulungi wong, nambani wong, nulungi wong. Tapi nek dhewe imane kok ini paling rugek kan kok mandi dungone ya. Di logika itu aja. Tapi intinya kalau kita membantu, menolong ya dhewe memantaskan diri. Apa wis pantes dhewe iki. Ya, wis pantes wong dhewe iki kok ini regete ini masa meh nulungi wong. Padahal belum tentu sing dhewe tulungi imane luwih dhek karo dhewe. Bahkan mungkin soal keimanane luwih dhuwur karo ditulungi Mas. Kuwi intine jenengan ikhtiare ngene wae. Nyedake karo Gusti Allah. Muga-muga sing ditulung nggih saged tercapai terkabul anu hajate lantarane jenengan. Jadi untuk mengurangi rasa sombong ya. Sombong wah iki sing nulung aku lah rasa nulung aku iku. Penting weh. Wah wis entek. Aja ngono ya. Kabeh itu ilmu ya sifatnya ilmu itu dari Allah. Ning jebol lah Kita tuh enggak punya apa-apa. Wis intine ngono Mas. Jadi kalau jenengan habis apa nulungi wong kok dia kok wonge mari lah jenengan tuh langsung kata-kata nih, ya Allah. Matur suwun ya Allah. Niki mboten kula cuma lantaran Janten niku kabeh anu apa jenengan ingkang saged nulungi ngoten mawon. Terus untuk menghindari rasa sombong. Intinya jangan pun gadah ilmu saking kasuhan insyaallah saged membantu dirinya, keluarga sampai sama orang-orang sekitar ya. Teman-teman. Mas dari Duun, Mas Heri Isinya udah ada pertanyaan. Mas Hartono. menanggapi Untuk apa namanya? Mas Arif kan udah senior ya, kalau masalah jam terbangnya kan juga tinggi. Ini kan bocah kesawanan gitu. Ya kemarin juga habis apa nyembuhin pakai media HP ya, video call. Istimewa. Sekarang saya mau nanya Mas Al, untuk pengalaman, bagaimana cara kita kalau menangani masalah suatu, contoh lah kita coba ada pasien minta untuk apa namanya cari jodoh, jangan gitu. Kebetulan ya padahal saat itu kita sendiri lagi ada masalah yang sama. Bagaimana cara nyikapinya? Dan posisinya yang saya tanyakan juga sama. Waduh ya. Waduh ya. Itu soalnya saya saling kayak gitu Mas, jadi saya pengen ya mungkin kan beda orang kan beda cara ya. Nah, Boleh kasih jadi tahu ngene, gitu. sampean ibarat ana wong njaluk tulung. Tentang jodoh. Wong njaluk tulung ora arti mbok problem piye, mbok masalah piye. Yang penting wonge ketulungan. Nggih. Mas Arif, saya si A minta tolong. Ini sudah lama saya ini menduda. Mohon dicarikan pendamping hidup. Minta tolong beneran Mas Arif. Silakan dijawab Mas Arif. Akan saya jawab. Saya jawab dan saya curhat sekalian ya. Untuk apa? Yang ditanyakan Mas Hartono tadi masalah apa? Masalah jodoh Mas ya. Ya, Jadi intinya masalah dapat pasien nggih. yang
masalahnya itu sama dengan masalah kita. Kalau selaginya pasien itu nggak tahu apa keadaan kita, ya. Iya. Itu sampaikan aja hasil meditasi dengan, ya. Tapi kalau orang tahu, orangnya itu tahu dan kita, wah itu biasanya yang kocone sing siji ya. Lha wong kae bojo lu duwe kok padha wae kok mbok jali bojo. Lah ngono bene nek wis padha kenale kanca-kanca ben ngajeni ngono. Kowe keliru iki tekomu ora ning wong kae ngono. Lha wong kae bojoe ndung duwe kok malah kowe njaluk bojo wong kae lho. Lah kecuali sing tekomu wedok lah wis beda meneh. Padha lanange ya. Nek wedok ya tawani. Misalnya tamunya itu belum kenal, Pak. Tamunya belum kenal. Ya katakanlah misal soal kerejekian juga ya. Minta kerejekian, tapi yang ngasih itu juga nggak punya gawean, gitu. Nggak punya penghasilan. Wah lagi. Nah, kurang lebih intinya bagaimana cara kita. Lah kadang Tuhan itu kan memberi peringatan untuk kita pribadi kan dengan caranya yang masing-masing lah ya. Seringnya gitu. Kita kerejekian tapi kita sendiri rezekinya bagaimana cara kita menyampaikan biar yang kita minta tolong sama kita itu juga bisa puas dengan jawaban kita. Ya, untuk penanganannya ya dilihat dulu dia kerjanya apa, posisi nganggur atau kerja. Dia minta kerjaan itu minta tambah atau minta kerjaan. Dan mati aku masih posisi nganggur mas. Kamu di kan buat menawarkan sing nawani gawean mbak aku. Intinya dijak curhat arahnya kemana. Tapi kalau arahnya dia basicnya basic sales atau basic dukun ya diarahkan ke situ aja. Oh berarti dia kebutuhan dia ya basic kan apa? Misal dia penjualan sales atau kerja di pabrik ya diarahkan mas kita aku duwe kanca kono jadwal kok tak takoke. Bono sampean rezekine sampean iso ketemu ning kono kan ngono. Jadi intinya dijawab dengan posisi keadaan pasien. Maksudnya basic itu apa? Misalnya jualan apa? Apalagi kalau jenengan ada punya produk lah pasti itu. So jual ke. Pas nanti gue. Biasanya bisa nambah penghasilan jenengan nggih. Penghasilan dari si pasien. Saya lagi ngoten mawon. Mas Yuda, share pengalaman atau pertanyaan? Piye ngomong? Ambek udut dulu. Tutupi. Ditutupi. Kalau corona lu ya. Prokes. Oh iya. Lha kok orang bertutupi prokes? Prokes. Ya. Dibolong sik, Mas. Aneh-aneh. Pengalaman. Pengalaman. Pertanyaan aja ini ya untuk Semua. bagaimana cara kita menjawab ya kepada masyarakat umum. Mungkin ada yang bertanya ilmu apa toh kan pengabdikan tidak enam ilmu kesepuhan. Dan kadang di masyarakat umum kan yang ada yang Islamnya nasional, Islamnya internasional. syariah banget ya, dekek ngono maksudnya. Wah kan ada yang mempunyai kita mungkin wah ini musyrik lah, tapi terus dijawab kalau sana tidak ada kok iso ngono, coba mana yang mungkin dia tidak bisa ngomong lah. Itu bagaimana kita menjelaskan bahwa ini pure ilmu kita adalah ilmu sepuh yang semua itu dikembalikan ke Gusti Allah dan solusinya itu juga dari Allah, karena setiap pertanyaan itu pasti ada jawabannya. Alam nasroh laka sadrak kan, wadona an kasih setiap kesulitan ada kemudahan, dan berarti setiap
Yusra. Setiap pertanyaan berarti pasti sudah ada jawabannya. Bagaimana kita tidak usah mikirkan pertanyaannya yang membuat kita pusing, tapi kita udah tahu jawabannya. Berarti jawaban itu kan sudah ada, pasti Gusti Allah ada memberikan suatu musibah, pasti kan sudah ada solusinya, tapi kita belum tahu aja. Nah, itu menjawabnya untuk masyarakat yang mungkin ada berpandangan agak miring sedikit gitulah. Ya, ini gua otomatis di masyarakat Indonesia kan yang masalah dukun, wah itu dukun lah dia. Kalau yang wah dukun gini, nah terus yang liane piye kan. Nah itu cara kita menyikapinya, apakah sing gelem monggo, sing ra gelem monggo, semua itu sesuai dengan kersane Gusti Allah atau gimana. Nah, itu pertanyaannya itu gimana baiknya gitu. Silakan Mas Arif dijawab. Bagaimana cara menyikapi penilaian orang yang bermacam-macam terkait keilmuan kesukuan yang tendensi bahasa dukun itu melabel itu pasti bahasa agak negatif. Untuk apa masalah pertanyaan orang awam yang belum tahu apa isi keilmuan yang diberikan di Kasmaul Hikmah, ya, dan apa yang dipelajari, ya. Kata-kata dukun tadi kan sudah melekat di masyarakat umum. Dukun itu biasanya intinya negatif lah, santai, bohong, kan. Kecuali dukun bayi. Dukun bayi menjadi tok. Mbek nyembur. Tingkatan ibu ya. Tingkatan ibu. Untuk tingkatan aku kayak nyembur ya. Negatif paradigma ya. Paradigma masyarakat umum itu dengan jawab aja. Kalau dia yang tanya muslim, arahkan ke syariat dulu. Ya, syariatnya. Loh, apa salahnya? Oh, saya juga masih sholat. Ya, sholat waktu masih, puasa, zakat, ya, dan ajaran. Kan nggak ada melanggar syariat dari agama Islam toh. Kan gitu, jawab itu aja, Mas. Yang salah yang dibikin mananya. Saya juga belajar nggak untuk menyalahi orang. Saya itu belajar di Kasmaul Hikmah itu membantu, menolong, tolong tinulung, membantu orang yang terkena gangguan non medis khususnya, ya, medis dan non medis. Tapi biasanya yang kebanyakan non medis. Ya, kalau udah non medis itu biasanya kalau penyakitnya dirongsen gak ketok. Pengalaman saya gitu. Jadi penyakitnya dirasake tapi dirongsen gak ketok. Terus ngepijal. Meh dikek obat sepiro pakai wis ora bakal anu. Nah, untuk pengobatan yang non medis ya kembali ke kitanya, ya, untuk pembersihan. Berarti itu sudah tugas dari kita. Dan supaya dia yakin, wah misalnya wah Jojo kok aku iki wah ngono itu. Tapi kalau dia sudah dijali tulung seseorang, tuh sampaikan dan berilah jawaban tuh yang mudah dipahami, yang mudah dipahami dan dicerna oleh masyarakat umum, ya, orang-orang awam. Jadi biar enak. Jadi jenengan wah iki kena anu iki madu lah. Gangguan santet iki. Nah, aja ngono. Malah dia membuat pikiran seseorang, intinya keluargane bisa menimbulkan fitnah. Wah, Jojo iki ya, Jojo iki. Kalau bisa itu berikan apa? Penyampaian. Iya. Penyakitnya gini. Oh. Intinya gitu. Ada lagi, Mas? Ada lagi? Mas, sampean terus yang jelas ada lagi. Apa loh? Ampun. Mas Agus Susanto, bagaimana cara menyikapi paradigma penilaian masyarakat sekitar rumah Mas Yuda?
Kan pertanyaan Mas Yuda. Di masyarakat Oh, di masyarakat umum. di masyarakat umum. kurang lebih sih sudah terwakilkan yang Terima kasih. Terima kasih. Mas Bima dari paradigma intinya yang masyarakat anggap dukun itu yang jelek-jelek gitu ya. Ya itulah perlunya edukasi pada masyarakat. Saya pernah gabung grup WA apa itu, WA belajar bekam, kan ada pertanyaan, saya belajar bekam di mana? Saya bilang saya belajar bekam di perguruan kebatinan. Saya bilangnya kalau saya sebut kebatinan kan orang kan bingung, kebatinan ini apa toh? Ya saya jelasin aja, ya memang basicnya ilmu perdukunan. Dia bilang gitu lah. Terus di situ malah ini gimana Mas, soalnya kita kan bekam itu pengobatan sunnah Kanjeng Nabi. Lah apakah bertentangan dengan ilmu panjenengan? Ilmu panjenengan kan dukun. Lah berarti kan ilmu dukunan itu di masyarakat seolah-olah wah iki mesti sing elek-elek, yang musyrik, yang mujo demit, mujo petasem gitu toh. Petasem. Yang mujo. Nah, itu perlunya edukasi bahwa ya, tentang ini sukma ini, penyakit ini, ya kita kan ya bener sih yang dibicarakan itu Mbak Arif itu. terwakilkan. Ya, maksudnya kita itu kan cari ilmu ini untuk tertolong, untuk pengobatan. Ada penyakit yang medis, ada non medis. Kalau medis kan larinya mbah dokter itu. Kalau sini kan khusus non medis, penyakit yang di ronsen itu tidak ada. Ya, poinnya itu kembali ke bagaimana cara kita memperkenalkan tentang keilmuan ini pada masyarakat biar tidak negatif thinking. udah tinggi tapi tinggi. Ting-ting. Udah. Gitu, Mbak. Terima kasih Mbah Hartono. Untuk menyikapi paradigma negatif perdukunan gitu ya di masyarakat. Ya memang kata dukun ini memang kata dukun sangat negatif sekali untuk masyarakat umum. Soalnya kan kayak penyakit sawan anak kecil itu kalau diperiksakan ke dokter itu kan nggak ada, padahal itu kan non medis. Nah, jadi arahnya kalau ada lahir ada batin. Mungkin kalau lahir kan secara fisik, secara organ itu kan bisa ke dokter ya. Untuk non medis ke jasa apa batin ya berarti ke kayak kiai dukun. Aslinya kiai sama dukun itu sama, saya katakan sama-sama memakai ilmu Allah. Tergantung dukun, ya enggak semua dukun itu membakar dupa, bawa pohon asem itu nah dulan boneka, enggak semua. Ya memang kalau di masyarakat itu kebanyakan, bahkan Pak Rupiah pun itu kan medis, itu dikatakan dukun, padahal itu secara ajaran Islam juga kan kayak gitu. Ya memang ya ada praktis. Yang penting kita kalau untuk orang awam aja kita edukasi syariat gitu. Ya semua kan kita perantara. Kalau kita mau punya tujuan, katakan kesembuhan, kalau kita mau pergi ke tempat sesuatu, kalau kita nggak pakai kendaraan kan nggak bisa sampai. Nah, semua tentu saja atas izin Allah, kita semua sebagai perantara, kayak gitu saja, dijelaskan saja. Ada. Apun? Saya mau merangkum jawaban saya itu mungkin ada salahnya, tapi juga mungkin ada benarnya. Ibarat yang cocok dengan jawaban saya monggo, tidak cocok ya monggo. Tapi kaitannya pertanyaan dan share pengalaman tadi Mas Hartono pertanyaannya apa tadi? Pengalaman Terawan. Oh iya, anak Terawangan petang. Kadang bisa, kadang enggak. Gini. Raga punya kebutuhan, langsung jiwa atau sukma punya kebutuhan.
penuhilah kebutuhan itu. Satu itu. Dua, kaitannya ilmu terawangan itu bukan raga, tapi pakainya jiwa atau sukma. Penuhilah kebutuhan jiwa atau sukma ya. Dan sesuatu kebutuhannya jiwa itu apa saja perlu diketahui pasalnya itu. Kedua, apa yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan walaupun di tempat malam, jam malam, di tempat sepi. Kalau pikirannya budrek atau jiwanya budrek ya sama aja. Bagaimana cara ketenangan, kenyamanan itu yang mengganggu-ganggu itu mulai diselesaikan sedikit demi sedikit agar kaitannya pertanyaan terawangan ini kadang terlihat kadang enggak itu bisa teratasi. Problemnya selesaikan dulu urusan dengan dirimu baru menyelesaikan orang lain. Itu baru kuat. Kalau Mas Heri tadi apa? Enggak tanya saya share pengalaman. Share pengalaman ya. Langsung dibales pertanyaan dengan siapa? Mas Agus. Mas Agus. Pertanyaan tadi apa? Sing pas share pengalaman nih Mas Heri. Ya, menyikapi orang rumah atau tetangga yang tetangga. Oh itu nanti jawabannya sama dengan ini. Nah, langsung Mas Agus tadi pertanyaannya apa? Ke Mas Heri. Enggak pertanyaan tadi kan Oh, sesi share pengalaman tadi Ya, atau pertanyaan? Ya, Bertanya. saya tanya wadah soal wadah batin untuk Wadah batin. Oke. Wadah batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir Dan batin. Kata lahir dan batin. Wadahnya batin itu raga. Kuatkanlah raga sampean. Satu itu. Sampean raga nih buh. Kok apa jenenge? Kualik-kualik. Sukmane sampean hebat. Kuat terawan oke, tapi ragamu tidak mumpuni. Angel, bro. Stroke ya, stroke. Stroke itu ragane piye? tidak bisa gerak. Tidak bisa gerak. Tapi nek pati raga ngene tok wis ketok. Mas aku kok iki ketok iki ya. Wong sing duwe kecing kembang ambien kebone kan ketok kabeh. Ning rumah sakit e kono. Wong kena nganu obat tidur. Kebuannya kan tambah masuk alam kan. Karena bahasanya raganya sudah pati raga secara sempurna. Wadahnya batin berarti apa? Lahir. Bune rasa wengi ra apa-apa anggar isoke nyawur. Bener apa ora? Wah, Mas Rasul kuat melekan kosek, Bro. Ora, Bro. Isoke padha turu. Aku ora percaya nek wong kuat melek pirang-pirang dina dan setiap hari. Tak percaya. Ora mungkin. Takarannya raga, takarannya lahir itu pasti ada takaran. Kuat pirang jam tuh melek. Kuat pirang dina tuh. Wadahnya batin butuh kebutuhan lahir selesaikan dulu, makanan sehat, kegiatan yang sehat, gitu. Langsung kegiatan yang kaitannya dengan ibadah itu kebutuhan batin. Rasa terlalu gaya-gaya golek wadah batin atau mewakil batin, imbangilah kebutuhan batin dan lahir, insya Allah menjadi sempurna. Nah, anak poso Pak, apa? Pokoknya kita italah apa? Mungkin ngedike wadah batin kan poso, emang. Gitu. Wadahnya batin itu lahir. Wah, lah batin itu kuat, sumone kuat, jiwane kuat. Tapi ragane rapate sepuro piye, Mas? Jejak sampean merem mau 10 menit kira-kira piye? Siap enggak? Itu kan perwakilan raga tuh, perwakilan lahir. Kira-kira setengah jam kene Jepara kok balik merem terus piye? Sempurna enggak? Sempurna. Ya apik sih. Sempurna. Lahirmu dikuatke sih. Ya, laki batin. Nak wis sing apik berimbang. Lahire wis sampean lu keilmuan terus ora tau sarapan yo. Sarapannya harapan malah. Kena jaga itu langit ya. Ya, monggo boleh cocok boleh tidak. fisik kuatnya. Fisik kuat. Ya mangan sak. Wah, muatke lahir mangan ku tak kei kuwi ora. Tambah kerusak. Ya sesuai seimbang.
Langsung tadi Mas Arif apa? Oh, tekan dulu. Share pengalaman. Share pengalaman. Ada pertanyaan enggak dari pengalaman kamu yang ditanyakan? Ada. Belum ada batin betul. Oh, ada batin ya. Terus Mas Heri terakhir ya ada dari saya kan kenapa misal ada pertanyaan yang problemnya sama dengan diri kita sendiri. Problem seseorang kok sama yang kita rasakan. Jadi kita sendiri kan mumet cari solusi. Aku ya tahu loh ya. Nah, oke. Ngobrolin itu atas ya. Mas, disindir gak ada sih. Apa namanya? Orang yang terpanggil pada kita itu sudah settingan, sudah settingan Gusti Allah. Settingannya gini, bahwa kadang Gusti Allah itu memberikan pengetahuan pada saya. Ini contoh kecilnya pada saya. Kaitannya keluarga. Ternyata ada seseorang dari Jawa Barat, problemnya keluarga juga, tanya kaitannya uang. Dulu saya punya prinsip, pokoknya bojoku ra njaluk ora tak kei. Pokoknya aku untuk duitnya iki. Berkuwi gelem tak gelem ya sabulan. Zaman iki saya kerja. Ternyata ada seseorang Mas suami saya kok apa enggak mau memberikan, harus saya minta terus, kan kebutuhan rumah tangga banyak. Kan podo harus yang tak rasane. Tak telusuri satu. Mungkin Gusti Allah memberikan pelajaran untuk saya. Dua, orang yang terpanggil pada kita harus kita tolong semaksimal mungkin. Tiga, kita dianggap sakti, dianggap sangar. Luruskanlah kesangaran, kesaktian itu hanya Gusti Allah. Empat, kita disandari beberapa masalah seseorang, berarti kita harus siap menutup, melupakan aib dan kekurangan kita. Terus sampai uang sambat mari audio langsung teko-teko tambah mbok sambati. Sambat ngarep misalnya. Jangan sampai. Siap Mas Agus? Disambati wong. Aku ya podo, Mas. Itu jawaban saya. Jadi ya pinter-pinter menutupi kekurangan dan aib kita. Di depan pasien. Sayyidina Ali kayak itu kalau nggak salah. Sampai hormatan anak bojone rugi wae kayak ketamu ning kabeh. Hormatan. Nah aku urung iso. Mesti saya harus tahu betul. Nyanyi. Aku urung iso. Kalau tidak salah Sayyidina Ali. Betul. Ya itu. Ada lagi yang tadi pertanyaan tadi? Sing cocok monggo, sing ora cocok ya monggo. Itu mungkin pengalaman saya. Mas Yuda tadi pertanyaannya penilaian paradigma seseorang. Tentang dukun. Dukun. Kan ada, nah itu maksudnya kita menjelaskan di masyarakat umum ada yang tahu bahwa jangan mendekati dukun. Sholatnya tidak diterima. Nah itu membedakan kita dengan yang disebutkan di hadis itu gimana? Hadisnya kayak gitu Mas. Hadisnya kayak gitu Mas. Postingan suwi orang bisa masalah. Jadi nggak pernah. Dulu postingan itu, wongnya aku nih Mas aku tuh. Hadis riwayat Muslim. Tiba era apa? Ini loh Mas. Dukun yang dikehendaki itu dukun yang melenceng dari syariat, yang tujuannya selain ke Gusti Allah. Ibarat mungkin kaitannya kapasitas bahasa Indonesia belum ada istilah aja, belum ada istilah mau menduwe kelebihan sidik diarani dukun. Karena itu sudah menjadi materi pelajaran kurikulum di sekolahan seluruh Indonesia, Ya. mau tidak mau itu diarani Sudah doktrin. dukun. Satu itu kok nak sholat udah diterima 40 dino piye. Masalahnya saya ingin nih, kiai akeh sing dukun. Kiai ingin diterima apa ora, Mas? Padahal ada hadis lain kalau orang yang sholat berjamaah pasti diterima. Bahkan dikali 27. Berimbangnya di mana? Jejak. Dua itu. Tiga. Ojo khawatir nak sampe diarani dukun. Ojo khawatir Mas Agus nak diarani fanatik. Tunjukkanlah akhlakmu yang islami. Tunjukkanlah akhlakmu dalam lisan. Tunjukkanlah akhlakmu dalam bersosialisasi.
insya Allah paradigma kayak dukun sesat kayak rai dadi parani kayak rasa kumpul kayak hilang sendiri. Kalau nuruti omongan siji, omongan tonggo iki, omongan kanca iki, ora buar Mas. Uripmu mung ngurusi omongane wong liya. Kapan suksesmu? Kapan pinter? Kapan uripmu nikmat? Kakean ngurusi wong. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, Cocok monggo, ora cocok monggo. Kurang lebih seperti itu. Matur suwun dari Gangin Sari Bang Tayi Wetan. nada jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya mah turu direka mah turu. Apa nih? Selesai? Selesai?